Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Melita. Kita belajar lagi bersama fisika. Ya. Materi kali ini akan kita bahas adalah beda potensial, energi potensial, dan juga kapasitor. Oke, baiklah, kita lanjutkan ya. Sebetulnya materi kali ini adalah penguatan dari materi-materi sebelumnya ya. Kali ini kita akan mempelajari lebih lagi tentang energi potensial ya. Jadi energi potensial itu juga adalah sebagai usaha untuk memindahkan suatu muatan ke sampai titik tak hingga. Nah, rumusnya yaitu W sama dengan K dikali Q. Di aksennya di sini adalah muatan uji, muatan yang kita beri perlakuan. Kemudian berjarak R, jadi Q aksen per R, per jarak. Kalau dalam rumus fisika yang kita pakai di sini adalah satuan internasional, berarti kalau jarak kita harus merubahnya ke dalam meter. Kemudian potensial listrik statis ya, V sama dengan energi potensial per muatan. Jadi energi dibagi muatan. Nah, maka rumus beda potensial itu menjadi K per R ya. Nah, karena apa? Energi potensial per muatan. Nah, energi potensial rumusnya K dikali Q aksen per R. Kemudian sehingga usaha rumusnya Q aksen dikali V2 dikurang V1 sama dengan Q aksen dikali beda potensial atau selisih beda potensial. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini nomor 1 ada soal. Berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan? Nah, jadi kan muatan 10 kolom ini kita beri perlakuan. Dari suatu titik potensial 10 volt ke suatu titik lain yang beda potensialnya 60 volt. Nah, jadi untuk nomor 1 kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada Q aksen ya kan, yang diberi perlakuan 10 kolom. Ingat ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau nano kolom artinya 10 pangkat min 9. Jadi kalau n-nya kecil berarti pangkatnya minus ya. Kalau dia mili itu berarti 10 pangkat min 3 kolom. Kalau dia mikro berarti 10 pangkat min 6 kolomnya. Jadi ini diingat-ingat. Oke, lanjut. Nah, potensialnya berarti ada potensial 1 10 volt, ada potensial 2 60 volt. Nah, nanti yang akan kita pakai adalah delta V-nya, ya kan? Nah, terus yang ditanya adalah usaha. Oke, kita langsung ya jawab. Usaha adalah Q aksen dikali delta V. Maka Q aksennya 10, delta V-nya berarti 60 min 10. Maka 10 dikali 50. Jadi hasilnya 500 joule. Ya, gitu. Kemudian nomor 2 diketahui dulu. Diketahui ada Q1 dan Q2. Berarti kan kalau di sini ada Q1 ini minus 5 nano kolom. Kemudian di sini ada Q2 4 nano kolom. Nah, selanjutnya ini jaraknya 40 cm. Terus nanti ada titik penghubung. Kita lihat di sini ya, karena dia di tengah-tengah. Nah, berarti nanti jaraknya di sini 20 cm. Di sini juga 20 cm ya. Kemudian diketahui sudah ditanya beda potensialnya. Ditanya beda potensialnya.
titik ini. Berarti kan itu sama aja dengan sigma V ya. Nah, kita hitung dulu satu-satu. Kita hitung V. Kita hitung V1. Rumusnya A Q per R. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q 1 min 5 kali 10 9 ya kan, min 9 per 20 cm jadinya 0,2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, jadi coret berarti ini 45 min 45 per 2 dikali 10 ya kan, berarti min 450 dikali per 2. Lanjut V ke 2 kaki 2 per R. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 per 2 kali 10 min 1. Jadi sama dengan coret 36 kali 10 pangkat 1 ya kan, yang naik ke atas per 2 sama dengan 36. Nah, gitu kan, per 2. Nah, ini kita jumlahkan, berarti sigma V-nya atau delta V-nya ya, V1 ditambah V2, jadi sama dengan I sama dengan min 450 per 2 ditambah 360 per 2, jadi sama dengan 90 ya, min 90 per 2, jadi sama dengan min 45 volt. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau beda potensial, minus dan plusnya ikut ya. Nah, akan mengurangi atau mempengaruhi beda potensial antara dua muatan tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini masih ingat ya rumus kapasitor yang kemarin sudah Ibu berikan. Sekarang kita ke contoh soal untuk kapasitor ya, langsung. Ini kan paralel, ini juga paralel. Nah, ini hubungan terdekatnya, jadi kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan, di sini ditanya energi. Oke, baik, kita hitung dulu ya. Berarti ini kan C paralel. Pertama ini paralel 1, C paralel kedua. Sama dengan kalau paralel di kapasitor nih, diingat-ingat, kalau dia bentuknya paralel, kita langsung jumlah. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 12 farad. CP2 sama dengan 4 ditambah 2. Berarti 6 farad. Nah, kemudian ini jadinya gambarnya seperti ini. Ini 6, ini 12 farad, ini 6 farad, di sini 12 volt. Nah, ini berarti jadinya C seri sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6. Jadi sama dengan per 12, 1 plus 2. Maka 12 per 3. Langsung kita balik ya.
Berarti hasilnya 4 farad. Nah, kita sudah tahu CS, kita sudah tahu V-nya, ya kan? V-nya 12 volt. Nah, kita yang ditanya adalah energi. Nah, rumusnya, kalau kita hanya tahu C dan V, maka kita pakai rumus yang ini. Setengah CV kuadrat. Berarti 1/2 CV kuadrat. Berarti 1/2 4 dikali 12. Coret 6 berarti 24 Joule. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Baik, kapasitor sudah, beda potensial sudah, energi potensial sudah. Nah, inilah latihannya, tugasnya, supaya kalian bisa mengecek tingkat pemahaman kalian seperti apa ya. Oke, Ibu bantu sedikit ya. Ini kan masing-masing kapasitor 2, berarti di sini 2 farad, di sini 2 farad, semuanya 2 farad ya. Nah, ini 2 farad. Oke. Kemudian ini tentang potensial, ini usaha, dan ini tentang usaha juga. Oke. Baik anak-anak, selamat mengerjakan latihan ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tanya ke Ibu di jam-jam fisika ya, terutama. Jadi supaya kita benar-benar mempergunakan jam pelajaran fisika itu dengan sebaik-baiknya, dan jadi tugasnya itu tidak menumpuk. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.